Oke, sekarang kita ke Ustadz Nur Somad. Pertanyaan saya tadi itu gitu. Saya mohon beliau yang di Mesir 16 tahun. Sebelumnya saya kasih tikar seperti ini. Tadi kan saya mengatakan Syekh Imam Busiri itu membuat syair mengenai Muhammadun Basyarun walaisakal basari bal huwa yakut bainal hajari, kan gitu Ustadz ya. Itu satu terminologi sebenarnya, satu terminologi. Saya bagaimana elaborasinya terhadap praktek demokrasi yang membuat orang tidak lagi punya tradisi dan kepekaan untuk menghargai keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan. Kan gitu kan? Itu karena kita semua anggap semua itu haknya sama. Ya enggak sama dong haknya. Haknya bebek sama haknya burung ya beda dong. Dia punya hak sama ketika pilkada, itu tok, ya. Tapi selebihnya dalam kehidupan ini dia punya hak yang berbeda. Hak burung untuk terbang, hak bebek untuk berenang, hak ayam untuk dodol-dodol, ya toh? Semua haknya berbeda-beda dan hampir seluruhnya berbeda. Bahkan dirimu dengan dirimu itu berbeda. Bagaimana mungkin dirimu tidak berbeda dengan dirimu? Karena engkau tiap hari memiliki pengetahuan baru tentang dirimu. Dirimu yang sekarang bukan lagi dirimu yang kemarin, karena yang berkembang adalah pemahamanmu. Makanya Allah tidak mengatakan Allahu kabir, walakin Allahu akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi dia dinamis, selalu baru pengetahuan kita mengenai hidup, mengenai diri sendiri, mengenai apalagi mengenai Allah. Karena Anda aslinya tidak mungkin Anda mengenal Allah. Tidak mungkin. Itu Allah memudahkanmu dengan gini aja deh, daripada kamu repot, sebut saya Allah. Padahal dia bukan Allah. Jangan terus itu Allah loh, itulah untuk kamu lah supaya gampang gitu loh. Supaya kamu punya idiom, punya ada nomenklatur kan gitu. Aslinya dia bukan Allah. Loh, untuk apa Allah punya nama? Untuk Allah, kamu gimana sih? Allah punya nama itu untuk disapa siapa? Lah kalau umatnya dia bunuh semua, terus dia sendirian. Sing nyapa sapa? Lah sakarepe dhek. Lah ngapain? Emang Allah punya teman siapa? Sehingga dia butuh nama untuk disebut, untuk dipanggil. Dia tidak butuh apa-apa. Tidak perlu apa-apa. Makanya Ustadz Abdullah mengatakan kita masuk surga bukan karena kehebatan kita, ibadah kita. Tetapi karena rahmat Allah. Sama dengan Allah adil kepada kita, emang dia punya kewajiban untuk adil? Yang wajibkan siapa? Lah ya, apa posisi selain Allah untuk menempatkan Allah pada suatu kewajiban? Allah tidak punya kewajiban apa-apa, dia hanya punya hak. Dan manusia tidak punya hak apa-apa, dia hanya punya kewajiban. Jadi hak asasi manusia itu yang merusak pikiran Anda selama ini. Hak opo dul? Wong kon niku nesing gak iso gawe dhewe. Iso takon menciptakan metabolisme sehingga kamu mengurai mana protein, mana karbohidrat, mana sampah. Terus kalau kamu sama Tuhan sudah saya kasih badan urus sendiri. Coba kalau gitu gimana? Bisa enggak? Kan enggak bisa. Kamu melahirkan bayi dan semua bayi di muka bumi ini oleh Allah diseragamkan nangis begitu keluar. Bayangin kalau Allah bikin anomali, ono bayi metu, terus siapa yang mengajari dia menangis? Siapa yang menyuruh dia menangis? Siapa yang mengajari itu artinya menggerakkan tenggorokannya, urat sarafnya di mulut, di leher, sedemikian rupa sehingga menghasilkan tangis. Kamu pikir bisa ibunya mengajari? Terus engkau kon duwe anak, terus kon bayimu pertama ngenyut, terus kon disuruh Allah, coba ibu, kamu sudah ibu sekarang ajarilah anakmu ngenyut. Yo jajal oleh mului apa? Gimana ngajari? Ayo nak, bibirnya digerakkan. Oke, dikenyut. Ya enggak bisa, bayinya belum paham kok. Jadi bagaimana manusia punya hak itu bagaimana? Enggak mungkin manusia itu punya hak. Kalaupun ada hak itu hak pakai. Bukan hak milik, ya toh? Hak pinjaman, kan gitu. Nah, ini kalau ngomong hakikat dan kita sudah rusak sekarang ini. Jadi saya bertahan di situ. Saya tidak pernah menggunakan hak karena saya sendiri memang sebenarnya hakikatnya tidak punya hak. Nah sekarang ini supaya Ustadz Nur Somad nanti lebih mudah menjelaskan, saya kasih teman-teman idiom-idiom ini. Hak dan kewajiban. Kemudian gini mas, tadi kan kita ngomong mutiara, batu, jadi berarti ada berlian, ada emas, ada
macam-macam hasil, ada ake ya, ada ake segala macam. Sekarang ini lagi laris ini ake-ake ini. Apa? Bacan. Apa itu Pak? Oh gitu ya, batu bacan ya. Sekarang gini, kalau mau ngomong praktis gampang. Presidenmu iku krekil ta Mas, ngono wis. Wono sing ngomong opil lho. Gini, saya tidak loh, apakah batu menjadi rendah karena dia batu di hadapan emas? Kan enggak. Batu punya harga dirinya sendiri, cuman batu jangan diemaskan, emas jangan dibatukan, kan itu masalahnya. Nah, mekanisme yang kita sebut demokrasi ini memungkinkan kamu menaruh bongkahan batu di makomnya emas, itu masalahnya. Jadi seluruh cita-citamu tidak akan berhasil selama kamu tidak bisa menempatkan emas sebagai emas, mutiara sebagai mutiara. Dan di sini Anda menemukan mutiara di dalam dirimu. Nah, ini kan banyak sekali kalau mau kita elaborasi, gitu loh. Kan kalau pakai istilah lain gini, di bahasa Arab ada istilah man yu'alikul jaros. Ya, siapa yang naruh kelinting-kelinting di lehernya kucing. Ini sing arek pesantren Ruhi ya. Jadi gini, tikus itu pusing karena asal dia mau makan, kucing datang makanannya direbut. Setelah berlangsung sekian bulan, akhirnya para tikus ini seminar. Yuk kita runding, ini gimana supaya makanan kita nggak dirampok terus sama kucing. Akhirnya disimpulkan, oh kalau gitu gini aja. Kesimpulan seminar, di lehernya kucing itu ditaruh bunyi-bunyian, gelindingan. Wah semua sip. Begitu kucing nanti mau datang pasti terdengar. Sehingga kita bisa menyelamatkan makanan kita. Lega, mereka terus pulang ke lorong masing-masing. Sampai di tempatnya mereka berpikir, siapa yang masang nanti ya? Lah ya kon ngomong utang kayak ngono iku mang. Iku terus sapa sing ngate ngatasi iku sapa? Kalau kita tidak ciptakan manusia-manusia Indonesia baru seperti yang ada di hadapanmu ini. Mereka adalah yang akan yu'alikul jaros. Mereka yang akan menaruh kelindingan di lehernya kucing. Kan gitu kira-kira. Nah, Anda tetap dengan konsentrasi itu aja dirungono arek Malang. Ya bapak, arek Malang wis ngelundase. Karena lulusnya orang Indonesia itu bukan kalau dia menjadi arif. Itu kalau dia menjadi arif, dia sudah menjadi seperti Pak Abdullah bilang, mungkin dia sudah ekstremis. Lulusnya orang Indonesia kalau sudah putus asa itu baru lulus dia dapat ijazah. Gitu loh. Ini gurung putus asa berarti gurung masalah kon. Karena seluruh masalah ini tidak mungkin Anda selesaikan sendiri. Tidak mungkin Anda segera susun presiden dan kabinetnya yang bisa mengatasi yang Anda gelisahkan tadi. Iso kon nyusun ayo. Ayo sopo presidennya wis. Sopo menterine sopo, BUMN sopo iki sopo. Bisa kamu susun itu? Temukan mutiara-mutiara Indonesia. Bisa nggak kamu susun? Sama-sama itu sama-sama itu sopo, harus jelas menterinya siapa. Bisa nggak kamu temukan sekarang? Maksudnya kita susun bersama-sama. Nah, artinya kamu sendiri nggak punya konsep tentang kabinet yang itu. Yang gue iki kon. Ya, sekarang gini aja, man yu'alikul jaros. Semua kamu keluhkan bener. Kata temen si Dodi Setiawan tadi mengatakan, wes seru aku wes gendeng kabeh iki wes ngono ya. Oke. Kan harus kita atasi apa saja dan siapa saja yang diperlukan to solve the problem. Ya, kan tidak bisa toh hari ini bisa? Ada kemungkinan nggak hari ini? Tidak ada. Bulan depan? Tahun depan? 3 tahun lagi? Nah, iya belum toh. Belum bisa terjadi karena persyaratannya tidak kita identifikasi. Persyaratannya satu, siapa? Mutiara apa kerikil yang kamu taruh sebagai pemimpin? Kan gitu. Bagaimana ada mekanisme politik yang memungkinkan mutiara di tempat mutiara, kerikil di tempat kerikil. Dan belum ada mekanisme demokrasi yang seperti itu. Satu. Nomor 2, apa yang dibutuhkan setelah siapa? Apa itu? Menurut kamu ini negara apa bukan? Ini NKRI ini. Kalau lihat prakteknya. Ngaku aja. Anak perusahaan. Anak perusahaan. It's not state at all. Not even corporate. Mikir kita dol nek gak gawe. Ya. Not even corporation. Tapi only dia anak perusahaan. tool of Ya.
global and big Iya. corporation. Iya, iya, betul. Jadi bukan negara, bahkan bukan hanya bukan perusahaan, bahkan dia hanya anak perusahaan, gitu ya. Betul. Nah, sudah jelas teman sekarang. Jadi kamu juga jangan terlalu masuk hati itu mengeluh itu. Oh jelas bukan negara kok kamu bersemangat ini harus kita. Ya apa ngancane anak perusahaan ini cabang tuh Amerika cabang Indonesia kan gitu kan. Serius, Pak? Iya di dalam koordinasi Singapura. Terus nanti di kavalerinya Israel, Arab juga ikut, terus Pembiayaannya Bank Dunia. Cina, Bank Dunia, dan sistemnya syariatnya harus syariat Bank Dunia kan gitu kan? Iya. Bahkan kalau ada bank apa syariat, itu benar apa syariat Islam? Kalau kamu masuk ke bank syariat, terus kamu tidak menemukan Islam di sana, yang salah kamu apa mereka? Yang salah kamu, karena kan dia tidak bilang bank syariat Islam, bank syariat loh. Ya syariat itu yang penting aturan ya ta? Ya aturannya ya sakarepe sing duwe bank. Lah kok kon nuntut Islam? Goblok kon. Lah salahmu dhewe. Karena kamu terkena stigma bahwa kalau bahasa Arab mesti Islam. Goblok itu jenenge. Gitu loh, satu. Wes, ini soal bank. Saya tanya, siapa jenenge Adi ya? Ardi. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, dia kan menjadi Kristen. Atau dia masih Islam juga? Ada orang Islam masuk Kristen. Atau orang Kristen masuk Islam terserah. Pokoknya kalau orang sudah menjadi Kristen atau sudah menjadi Islam, dia masih Kristen atau tidak? Pernah. Kemarin Kristen, sekarang Islam. Atau kemarin Islam, sekarang Kristen. Gitu kan? Iya. Karena masalah prinsip. Sekarang saya tanya, perbankan itu masalah prinsip atau bukan? Bukan. Loh komersial itu enggak prinsip. Loh 4 dikurangi 3 boleh sama dengan 5 itu enggak prinsip. Matematik itu prinsip atau bukan? Matematik itu ilmu paling suci. Ilmu pasti itu kesucian. Karena tidak ada opini di situ. Tidak ada tafsir, tidak ada ijtihad dalam matematika. Nek papat ping papat 16 titik. Bah disogok wedokan piro. Ya, tolong, matematika itu ilmu paling suci di dia itu tajallinya Allah. Ya, itu matematika. Itu ya teman ya. Jadi saya kembalikan ke pertanyaan kepada Anda tadi, ya syariat. Sekarang ini orang nyun sewu ini yang pegawai bank syariat ya. Dan dakwah terusin saja wong darurat kok. Darurat itu enggak masalah. Atau kalau waktu di Boyolali saya tanya gini, Bapak, Ibu-ibu ngertos bedanya tayamum kali wudhu? Ngertos. Tahu bedanya wudhu sama tayamum? Di sini tahu semua ya? Oke. Kalau wudhu itu pakai air, kalau tayamum, kenapa kok pakai debu? Kenapa tidak ada air? Bisa karena airnya kotor, bisa karena airnya dicuri orang, bisa karena tidak ada air, PDAM-nya nggak jalan, dan seterusnya. Kemungkinannya banyak, dan itu bisa diterjemahkan ke kasus-kasus nasional. Sekarang pertanyaan sederhana, ini negaramu ini negara wudhu apa tayamum? Jelas kan masalahnya? Jelas masalahnya? Oke. Ya. Jadi kalau kamu itu ngomongin macam-macam tadi, kamu harus ingat bahwa ini tayamum iki. Nah, jadi sekarang di Boyolali, di Boyolali dan Salatiga itu sudah jadi idiom rakyat. Oh, siku lurah tayamum itu. Gitu. Ya mudah toh Mas. Nah, cita-cita kita adalah bikin negara wudhu beneran, dengan air beneran, kesucian beneran. Jelas ya? Gitu loh. KC ini, Maiyah ini adalah untuk transformasi supaya kita bisa benar-benar menjadi manusia wudhu. Karena kita tayamum terus. Karena debunya kita masih kena narkoba, kena taek, kena segala macam ya. Gitu loh, ya. Ya, oke. Jadi kembali ke bank. Berarti bank itu prinsip enggak? Kenapa bank mandiri upamanya kok bikin bank syariat mandiri? Karena ada yang tidak benar menurut mereka
di bank mandiri konvensional sehingga mereka bikin yang lebih benar ya? Kira-kira gitu. Loh kalau enggak ngapain bikin bank syariat kalau enggak prinsipil? Loh kudune kan kalau memang bikin itu kan karena ada prinsip yang lebih benar. Makanya saya tanya kalau orang Islam sudah masuk Kristen, dia sudah Kristen apa sudah Kristen tapi masih Islam? Lagi apa? Bank mandiri ki wis syariat ta gorong? Belum loh, sudah ada syariat gitu kok. Enggak, itu prinsip juga, Cak. Nah, itu prinsip. Kalau prinsip, kalau memang sudah bikin bank syariat, yang lama bubar. Nah, prinsipnya bukan di syariatnya ternyata. Prinsipnya mencari nasabah baru. Jadi ternyata syariat itu hanya alat ekonomi dan kapitalisme untuk mencari nasabah baru, memperluas pasar. Itu kan yang kamu maksud tadi. Ya kalau gitu jangan sebut syariat toh. Entek kata-kata apik ndek donya iki. Syariat wis digawe, ya toh. Saiki ono lomba perkutut akbar. Ono yo. Ya apa iki entek kabeh. Habis kata-kata yang baik ini. Ben ada wali, ada dewa, habis semua nih. Ya, apalagi? Saya tuh betul-betul ingin penuntasan kegilaan. Mbok nek gendengku temenan aja setengah-setengah. Masa belum ada. Iya, misalnya TV ini kan belum lengkap, belum ada apa? Kalau misalnya RC itu RCTI apa toh? Raja Wali Cipta apa gitu. Kalau misalnya pesawat kan Air Asia atau Lion Air. Mbok sekarang tuh bikin Jibril Air. Mbok ada Muhammad Band. Rasulullah Band. Gitu. Mbok bikin perusahaan Allah Subhanahu wa taala. Mesisan ya. Sekalian gitu loh. Perusahaan Quran hadis. Ya, itu Quran hadis NQ ngono ya. Ngono mesisan. Saya tidak ngerasani bang, saya cuma mengatakan ternyata memang salah satu jenis kegilaan yang diomongkan Dodi tadi itu adalah kita itu menggunakan hal-hal yang prinsip untuk main-main. Kan gitu kan? Dan itu tidak mungkin selamat. Maka Anda kumpul di sini ini karena Anda dicalonkan Allah untuk menjadi penyelamat seluruh bangsa Nusantara. Halo ya.